Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Elsa Adinda Putri dari kelas K121MR, Program Studi Manajemen Universitas Teknologi Digital Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai etika profesi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dengan dosen pengampu Bapak Pulung Puriana, SE/MSI. Baik, untuk itu mari kita simak pemaparan materi etika profesi berikut ini. Sebelum kita mengenal etika profesi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan profesi. Jadi teman-teman, secara umum profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok agar dapat menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan atau mengedepankan keahlian yang khusus. Walaupun profesi dibedakan dengan pekerjaan oleh karena persyaratan keahlian yang khusus, namun tidak dapat disangkal bahwa sangat sulit untuk membedakan atau memisahkan kedua istilah tersebut. Jadi, etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota masyarakat, lebih khusus dalam profesi di mana manusia itu harus memberikan pertanggungjawaban atas apa yang manusia itu lakukan. Nah, supaya etika profesi dapat ditegakkan dengan baik, maka baik profesi pada umumnya maupun profesi luhur hendaknya memiliki prinsip-prinsip dan disertai dengan kode etik atau persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi setiap orang yang terlibat dalam suatu organisasi. Untuk dapat dijadikan pedoman bagi tercapainya suatu komitmen yang telah disepakati dalam memajukan suatu usaha atau organisasi, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu, apa saja sih prinsip-prinsip etika profesi itu? Nah, pada umumnya, prinsip etika profesi dapat berupa prinsip menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, komitmen, kejujuran, dan hormat terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan prinsip-prinsip etika profesi yang luhur terdapat pula dua prinsip, yaitu yang pertama mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, apakah itu pasien atau klien, dan yang kedua yaitu mengabdi pada tuntutan luhur profesi. Di sini ada beberapa prinsip etika profesi, diantaranya yaitu yang pertama ada prinsip standar teknis, di mana seorang profesi harus melakukannya sesuai dengan keahlian. Yang kedua, prinsip kompetensi, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab, di mana seorang profesi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional. Yang keempat, ada prinsip kepentingan publik, di mana seorang profesional harus menghormati kepentingan publik. Yang kelima, ada prinsip integritas, dengan cara menjunjung tinggi nilai tanggung jawab profesional. Yang keenam, ada prinsip objektivitas, yaitu dengan menjaga objektivitas dalam pemenuhan kewajiban. Yang ketujuh, prinsip kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi. Dan yang terakhir ada prinsip perilaku profesional, di mana seorang profesi harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesinya. Setelah tadi kita mengetahui apa itu profesi serta prinsip-prinsipnya, nah sekarang kita akan membahas mengenai kode etik profesi. Jadi, kode etik profesi merupakan
norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik profesi itu merupakan produk etika terapan. Kenapa demikian? Karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Jadi, dengan kode etik, kita dapat menjadikannya sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman serta konflik yang ada. Penyelewengan atau penyimpangan terhadap norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat dinamakan dengan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Lalu, apa saja sih penyebab dari pelanggaran kode etik profesi itu? Nah, ini dia beberapa penyebab pelanggaran kode etik profesi diantaranya yaitu yang pertama ada pengaruh jabatan. Misalnya nih, yang melakukan pelanggaran kode etik profesi itu adalah seorang pimpinan atau orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi pada profesi tersebut. Maka bisa jadi orang lain yang posisi dan kedudukannya berada di bawah orang tersebut enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi. Kenapa demikian? Karena adanya kekhawatiran akan berpengaruh terhadap jabatan dan posisinya pada profesi tersebut. Kemudian yang kedua ada pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir melakukan pelanggaran tersebut. Yang ketiga ada berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang keempat ada organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Yang kelima ada rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi dikarenakan buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi itu sendiri. Lalu yang keenam ada belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada pengaruh sifat kekeluargaan. Misalnya saja yang melakukan pelanggaran itu keluarga atau rekan dekat memiliki hubungan dekat kekerabatannya dengan pihak yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pada suatu profesi, maka ia akan cenderung untuk tidak memberikan sanksi kepada kerabatnya yang telah melakukan pelanggaran kode etik tersebut. Pembahasan yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika profesi. Faktor yang mempengaruhinya antara lain yaitu yang pertama ada kebutuhan individu. Contohnya saja korupsi dikarenakan alasan ekonomi, tidak ada pedoman atau karena area abu-abu sehingga tidak ada panduan. Yang kedua, ada perilaku dan kebiasaan individu. Contohnya, kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi. Yang ketiga, ada lingkungan tidak etis seperti pengaruh dari komunitas. Dan yang terakhir, ada perilaku orang yang ditiru. Contohnya saja efek primordialisme yang kebablasan. Sedangkan sanksi pelanggaran etika antara lain ada sanksi sosial, di mana
skala relatif kecil dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Dan yang kedua ada sanksi hukum, yang mana merupakan skala besar yang merugikan hak pihak lain. Hukum pidana menempati prioritas utama diikuti dengan hukum perdata. Menerapkan etika dalam pelayanan pelanggan. Ada 4 elemen kompetensi yang diharapkan dapat dicapai pada saat menerapkan etika profesi dalam pelayanan kepada pelanggan berkaitan dengan profesi administrasi profesional. Yang pertama, yaitu melindungi kepentingan pelanggan. Untuk melindungi kepentingan pelanggan, maka petugas dalam pelayanan harus memperhatikan dan melaksanakan beberapa kriteria unjuk kerja sebagai berikut. Pertama, menerapkan kelangsungan pelayanan dan aliran informasi sesuai dengan tuntutan kerja. Yang kedua, menyediakan kebutuhan atas keutuhan dan keamanan informasi pada saat pribadi dan organisasi membutuhkannya. Yang ketiga, menyelesaikan dengan segera apabila terjadi konflik dengan pihak yang relevan. Dan yang terakhir, ada menjaga kepentingan pelanggan termasuk kerahasiaan dan hak miliknya. Yang kedua, yaitu menghasilkan layanan yang berkualitas, di mana untuk menghasilkan layanan yang berkualitas, maka petugas pelayanan harus memperhatikan dan melaksanakan beberapa kriteria unjuk kerja sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan operasional, keuntungan pelanggan dan atasannya. Yang kedua, melakukan pekerjaan sesuai standar layanan SOP organisasi. Yang ketiga, menjaga proses yang berkualitas ketika mengembangkan pelayanan. Dan yang terakhir yaitu memberikan layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan atasannya. Yang ketiga yaitu menjamin kualitas kerja. Untuk menjamin bahwa kualitas kinerja petugas dalam pelayanan, maka harus diperhatikan dan dilaksanakan beberapa kriteria unjuk kerja berikut ini. Yang pertama yaitu menerapkan keterampilan, pengetahuan, dan kualifikasi kerja. Yang kedua, memberikan pelayanan yang oleh seseorang telah difasilitasi. Yang ketiga, menyediakan informasi yang berkualitas dan sesuai standar kepada atasan dan pelanggan. Yang keempat, merencanakan tahapan pekerjaan dan kemampuan untuk menyelesaikan tahapan proyek. Dan yang terakhir, menerapkan tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan. Elemen kompetensi yang terakhir yaitu menjaga hubungan kerja yang harmonis, di mana untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis, maka petugas pelayanan harus memperhatikan dan melaksanakan beberapa kriteria unjuk kerja sebagai berikut ini. Yang pertama, memperlakukan kolega dan karyawan secara wajar dan profesional. Yang kedua, melakukan layanan bagi kolega, pelanggan, dan karyawan sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan profesional dan pengetahuan secara berkelanjutan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi etika profesi. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pulung Puriana, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, serta teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.